Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Valentina Aurelia Mali dengan NIM Makiar 292. Di sini saya akan membawakan materi saya yang berjudulkan perbandingan kekuasaan legislatif. Silakan disimak. Baiklah, kita bakalan masuk ke dalam latar belakang. Kekuasaan legislatif merupakan pilar utama dalam sistem demokrasi dengan peran vital dalam pembuatan undang-undang dan pengawasan pemerintah. Kekuasaan legislatif berbeda-beda di setiap negara, tergantung pada sistem pemerintahan yang dianut seperti parlementer, presidensial, atau campuran. Perbedaan tersebut memengaruhi dinamika politik, efektivitas pembuatan kebijakan, serta keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara. Analisis perbandingan kekuasaan legislatif penting untuk memahami hubungan antar lembaga pemerintahan, mekanisme checks and balance, dan pengaruhnya terhadap kualitas demokrasi serta tata kelola negara. Kajian ini juga membantu dalam pengembangan teori kenegaraan dan reformasi kelembagaan legislatif, guna memperkuat demokrasi di berbagai negara. Bagaimana ya struktur dan komposisi lembaga legislatif di berbagai sistem pemerintahan? Struktur dan komposisi lembaga legislatif sangat bervariasi, tergantung pada sistem pemerintahan yang diterapkan, yang secara umum dapat diklasifikasikan menjadi sistem parlementer, presidensial, dan sistem campuran atau semi-presidensial. Setiap sistem memiliki karakteristik tersendiri yang mempengaruhi bagaimana legislatif dibentuk, berfungsi, dan berintegritas dengan cabang pemerintahan lainnya. Sistem parlementer. Dalam sistem parlementer, kekuasaan legislatif umumnya terpusat pada satu atau dua kamar parlemennya. Umumnya legislatif terdiri dari: pertama, kamar rendah atau House of Commons atau Dewan Perwakilan Rakyat. Anggota dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Ini adalah kamar yang paling dominan dalam sistem parlementer dan memiliki peran utama dalam pembuatan undang-undang. Lalu yang kedua ada kamar atas atau House of Lords atau biasa yang dikenal dengan Dewan Perwakilan Daerah. Seringkali berisi anggota yang tidak dipilih secara langsung seperti tokoh masyarakat, bangsawan, atau wakil daerah. Perannya biasanya sebagai peninjau atau penyeimbang terhadap keputusan kamar rendah. Komposisi legislatif didominasi oleh anggota partai politik yang memenangkan pemilihan dan membentuk pemerintahan. Kepala pemerintahan biasanya berasal dari legislatif. Misalnya Perdana Menteri yang dibentuk dari partai mayoritas atau koalisi. Karena eksekutif berasal dari legislatif, hubungan antara kedua cabang ini sangat erat dan saling bergantung. Legislatif tidak hanya berfungsi sebagai pembuat undang-undang, tetapi juga bertindak sebagai pengawas utama terhadap pemerintah, termasuk mekanisme seperti mosi tidak percaya. Lalu yang kedua ada sistem presidensial. Sistem presidensial menetapkan legislatif dan eksekutif sebagai dua lembaga yang dipilih secara terpisah dan independen. Struktur legislatif dalam sistem ini umumnya bersifat bikameral, dengan dua kamar yang memiliki kewenangan dan fungsi berbeda. Contohnya ada Dewan Perwakilan Rakyat. Anggota dipilih secara langsung oleh rakyat berdasarkan distrik pemilihan dengan periode jabatan tertentu. Yang kedua ada Senat. Biasanya mewakili daerah atau wilayah dan juga dipilih secara langsung atau oleh Badan Perwakilan Rakyat. Senat biasanya mewakili daerah atau wilayah dan juga dipilih secara langsung atau oleh Badan Perwakilan Daerah. Komposisi legislatif dalam presidensial tidak terikat langsung dengan eksekutif. Presiden dipilih melalui pemilihan umum terpisah dan tidak berasal dari legislatif, sehingga keduanya beroperasi secara independen sekaligus sebagai sistem checks and balance. Legislatif memiliki kewenangan membuat undang-undang, mengawasi kebijakan eksekutif, menyetujui anggaran, dan sering memiliki peran dalam proses impeachment terhadap presiden. Lembaga legislatif dalam sistem ini juga memiliki otonomi yang kuat, tidak bisa dibubarkan oleh presiden. Berbeda dengan sistem parlementer. Sistem campuran atau semi-presidensial. Sistem campuran menggambarkan unsur-unsur dari sistem parlementer dan presidensial dalam hal struktur dan komposisi legislatif.
terbagi atas 3 bagian. Yang pertama, biasanya memiliki legislatif bersifat bikameral dengan satu kamar mewakili rakyat secara langsung dan kamar lain mewakili wilayah atau kelompok tertentu. Lalu yang kedua ada eksekutif, terdiri dari 2 kepala. Presiden yang biasanya dipilih langsung oleh rakyat dan Perdana Menteri yang bertanggung jawab kepada parlemen. Yang ketiga, hubungan legislatif dengan eksekutif menjadi lebih kompleks karena legislatif harus berinteraksi dengan 2 orang eksekutif. Komposisi anggota legislatif juga terdiri dari pilihan langsung rakyat dan kadang melalui mekanisme representasi tidak langsung, misalnya melalui badan wilayah atau partai. Fungsi legislatif relatif kuat karena harus mengawasi kedua eksekutif sekaligus dan menetapkan kebijakan melalui pembahasan bersama kedua kamar. Implikasi struktur dan komposisi. Struktur dan komposisi legislatif sangat menentukan efektivitas dan efisiensi pembuatan kebijakan. Dalam sistem parlementer, adanya hubungan erat antara legislatif dan eksekutif mempercepat proses legislasi, tapi juga berarti legislatif bisa kehilangan independensi sebagai pengawas jika mayoritas partai tunggal menguasai parlemen. Sebaliknya, dalam sistem presidensial, independensi legislatif lebih terjaga karena pemisahan jelas dengan eksekutif. Meski terkadang penyatuan legislatif dan eksekutif dari partai yang berbeda bisa menyebabkan kebuntuan politik atau gridlock. Bagaimana ya perbedaan mekanisme pengawasan legislatif terhadap eksekutif di berbagai negara? Pengawasan legislatif adalah fungsi penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dan akuntabilitas pemerintah. Meskipun fungsi ini ada di dalam sistem pemerintahan, mekanisme dan implementasinya sangat bervariasi berdasarkan struktur negara dan tradisi politik. Pertama, pengawasan legislatif dalam sistem parlementer. Mosi tidak percaya. Salah satu mekanisme utama adalah mosi tidak percaya yang dapat diajukan oleh anggota legislatif terhadap pemerintah atau eksekutif. Jika mosi ini disetujui, pemerintah harus mengundurkan diri atau melakukan pembubaran parlemen sehingga pemilihan umum baru dapat diadakan. Mekanisme ini memberikan kontrol langsung dan kuat bagi legislatif dan eksekutif. Interpelasi dan pertanyaan. Anggota parlemen dapat meminta penjelasan resmi atau memanggil menteri untuk menghadiri sidang parlemen dan menjawab pertanyaan terkait kebijakan atau pelaksanaan tugas. Komite pengawasan. Parlemen membentuk komite khusus untuk mengawasi berbagai aspek kegiatan eksekutif, termasuk pengelolaan anggaran, pelaksanaan undang-undang, dan tindakan pemerintah lainnya. Yang kedua, pengawasan legislatif dalam sistem presidensial. Dewan Perwakilan dan Senat. Legislatif dalam sistem presidensial sering memiliki kewenangan mengawasi eksekutif melalui berbagai alat, hearing dan investigasi. Komisi-komisi legislatif memiliki wewenang memanggil pejabat eksekutif untuk memberikan keterangan dalam hearing dan investigasi resmi, anggaran dan persetujuan kebijakan. Legislatif biasanya memiliki kontrol ketat terhadap anggaran negara, yang menjadi alat penting mengawasi penggunaan dana oleh eksekutif. Proses impeachment. Jika eksekutif melakukan pelanggaran serius, legislatif bisa memulai proses impeachment untuk memberhentikan presiden atau pejabat tinggi lainnya. Checks and balance. Dalam presidensial, sistem pemerintahan dirancang agar legislatif dan eksekutif saling mengawasi dan mengimbangi. Ketiga, pengawasan legislatif dalam sistem campuran atau semi-presidensial. Pengawasan tersebar antara presiden, perdana menteri, dan kabinetnya. Legislatif dapat menggunakan kombinasi tindakan parlementer seperti mosi dan interpelasi, serta alat-alat yang mirip dengan sistem presidensial seperti hearing dan pengawasan anggaran. Fungsi pengawasan lebih kompleks karena legislatif harus mempertanggungjawabkan 2 kepala eksekutif yang memiliki tugas berbeda. Faktor-faktor yang mempengaruhi mekanisme pengawasan legislatif. Struktur politik dan partai.
Kekuatan partai di parlemen dan hubungan antara legislatif dan eksekutif, atau misalnya koalisi atau oposisi, mempengaruhi efektivitas pengawasan. Kekuatan dan independen institusi. Beberapa negara memiliki lembaga pengawasan tambahan seperti ombudsman atau badan audit yang berafiliasi dengan legislatif, budaya politik, dan tradisi hukum. Cara pengawasan dilakukan dengan tingkat keterbukaan pemerintah terhadap kontrol legislatif bisa berbeda signifikan. Contoh perbandingan, yang pertama, di Inggris atau parlementer. Pengawasan sangat kuat melalui mosi tidak percaya dan komite parlemen. Yang kedua, di Amerika Serikat atau presidensial, pengawasan lebih melalui mekanisme hearing komite dan proses impeachment. Ketiga, ada di Prancis, semi presidensial. Legislator berperan dalam mengawasi baik presiden maupun perdana menteri dengan berbagai alat pengawasan. Kita masuk kepada kesimpulan. Kekuasaan legislatif adalah pilar utama dalam demokrasi yang berperan penting dalam pembuatan undang-undang dan pengawasan pemerintah. Kekuasaan ini bervariasi berdasarkan sistem pemerintahan seperti parlementer, presidensial, dan campuran, yang memengaruhi dinamika politik, efektivitas kebijakan, dan keseimbangan antar lembaga negara. Dalam sistem parlementer, legislatif biasanya terdiri dari kamar rendah dan kamar atas, dengan eksekutif berasal dari legislatif, sehingga keduanya saling terkait erat. Sistem campuran mengkombinasikan karakteristik parlementer dan presidensial, dengan legislatif yang mengawasi dua eksekutif atau presiden dan perdana menteri. Struktur dan komposisi legislatif di tiap sistem mempengaruhi kecepatan dan independensi pengambilan kebijakan. Sistem parlementer lebih cepat, tapi bisa kurang independen. Sementara sistem presidensial menjaga independensi legislatif, namun bisa mengalami kebuntuan politik. Pendekatan ini penting untuk memahami hubungan antar lembaga negara dan kualitas demokrasi. Pengawasan legislatif terhadap eksekutif adalah fungsi untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dan akuntabilitas pemerintahan. Namun, mekanismenya berbeda di tiap pemerintahan. Dalam sistem parlementer, penguasaan utama dilakukan melalui mosi tidak percaya, interpelasi, pertanyaan, dan komite pengawasan yang bisa memaksa pemerintah untuk mengundurkan diri atau membubarkan parlemen. Sistem presidensial menggunakan hearing, investigasi, kontrol anggaran, serta proses impeachment sebagai alat pengawasan untuk menyeimbangkan kewenangan eksekutif dan legislatif. Sedangkan sistem campuran menggabungkan mekanisme parlementer dan presidensial, dengan legislatif mengawasi dua kepala eksekutif, presiden dan perdana menteri. Melalui struktur politik dan partai, independensi institusi, serta budaya politik. Contohnya, Inggris sangat mengandalkan mosi tidak percaya. Amerika Serikat pada hearing dan impeachment, dan Prancis pengawasan baik presiden maupun perdana menteri secara kompleks. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dan mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.